Islamiyah, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang relationship management untuk memenuhi tugas ITSM. Dalam lanskap bisnis yang kompetitif saat ini nih, manajemen hubungan yang efektif itu adalah pendorong untuk dibalik organisasi manapun. Hubungan dengan pelanggan, mitra, dan juga kolega sangat penting untuk pertumbuhan dan berkelanjutan bisnis apapun. Dalam video ini, saya akan menjelaskan relationship management. Manajemen hubungan itu adalah strategi di mana organisasi membangun dan juga memelihara hubungan yang baik dan juga positif dengan pelanggannya, klien, mitra, pemasok, dan juga karyawannya. Sebenarnya ini adalah proses mengelola komunikasi ya, interaksi dengan orang-orang, sekelompok, organisasi untuk mencapai bisnis yang menguntungkan. Hasil dari tujuan dari manajemen hubungan ini itu adalah untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan, mendorong kesuksesan bisnis, dan juga mendukung tujuan organisasi itu. Nah, sekarang mari kita bahas tentang proses manajemen hubungan selangkah demi selangkah. Mengidentifikasi pemangku kepentingannya dengan mengidentifikasi individu, entitas yang relevan dengan organisasi ataupun proyek. Pemangku kepentingan ini juga dapat mencakup pelanggannya, kliennya, pemasok, mitra, dan juga karyawan. Terakhir nih ada anggota komunitas. Nah, jadi kita tuh mengidentifikasi dulu ya individunya atau entitas. Terus juga yang kedua itu adalah memahami kebutuhannya. Setelah kita mengidentifikasi pemangku kepentingan, kita juga penting untuk memahami kebutuhannya, harapannya, dan juga preferensi mereka. Hal ini juga dapat dilakukan melalui survei, wawancara, riset pasar, atau mekanisme dan juga umpan balik. Yang ketiga, kita harus menjalani komunikasi. Membangun komunikasi itu kita harus menentukan saluran yang paling tepat untuk terlibat dengan mereka, seperti pertemuan tatap muka, seperti email, platform media sosial, panggilan telepon, dan juga forum online. Keempat, itu kita harus mengembangkan kepercayaan. Kepercayaan ini adalah dasar ya dari setiap hubungan yang terpercaya. Membangun kepercayaan dengan memenuhi janji, menjadi transparansi, dan menunjukkan integritas kita nih dalam tindakan yang akan kita lakukan. Yang kelima, itu adalah memberikan nilai kepada pemangku kepentingan itu dengan cara menawarkan produk, layanan, dan juga pengalaman yang berkualitas tinggi yang memenuhi kebutuhan pelanggannya, kebutuhan mereka, dan melampaui harapan mereka juga. Menilai dan juga meningkatkan penawaran ini juga berdasarkan umpan balik dan juga tren pasar ya pastinya. Terus juga nih langkah ke-6 itu adalah menjaga kontak rutin. Jadi kita tuh harus mengkomunikasikan secara teratur dengan konsisten juga. Itu sangat penting karena untuk manajemen hubungan tetap berhubungan dengan pemangku kepentingan itu kita harus memberikan pembaruan juga, terus juga minta pemasukan juga, terus juga bisa tunjukkan penghargaan atas dukungan yang mereka lakukan dengan berkelanjutan. Selanjutnya yang kita tuju itu adalah minta umpan balik. Secara aktif mencari umpan balik dari pemangku kepentingan kita nih untuk memahami kebutuhan dan juga persepsi mereka yang berubah. Kita harus mencari umpan balik, mau dikumpulkan melalui survei, terus juga kelompok fokus, juga ulasan pelanggan, terus juga percakapan langsung. Terus juga nih kita juga harus gunakan umpan balik ini untuk meningkatkan penawaran kita dan meningkatkan hubungan yang ada. Terus kita juga harus terus meningkatkan secara teratur ya, mengevaluasi efektivitas, menganalisis hasilnya, terus juga mengukur indikatornya, kinerja utama, terus juga mengidentifikasi area untuk perbaikan sesuai dengan strategi Anda atau kita semua berdasarkan wawasan yang kita peroleh untuk meningkatkan proses manajemen hubungan secara keseluruhan. Terus juga sekarang kita mari nih bahas jenisnya. Ada 4 jenis manajemen hubungan. Yang pertama itu adalah CRM atau Customer Relationship Management. Ini berfokus pada pengelolaan nih interaksi dengan hubungan pelanggannya berkaitan dengan loyalitas dan juga retensi. Itu melibatkan dengan mengumpulkan data-data, terus juga menganalisis preferensi mereka ya, terus juga menyesuaikan produk nih atau layanan untuk memenuhi kebutuhan mereka nih seperti apa aja. Sistem CRM ini tuh juga sering digunakan untuk melacak interaksi pelanggan, terus juga bisa mengelola prospek penjualan. Kita juga bisa meningkatkan komunikasi dengan klien. Manajemen hubungan pemasok kedua itu ada SRM. SRM itu adalah proses pengelolaan hubungan dengan pemasok, dengan vendor. Nah, ini itu juga bertujuan untuk membina hubungan yang positif, menegosiasikan yang menguntungkan pastinya.
Dan juga nih kita bisa juga memastikan pasokan yang dapat diandalkan. Dengan CRM ini tuh yang efektif ini bisa membantu bisnis kita untuk mengamankan harga yang lebih baik, menjaga kualitas produk, dan juga nih mengurangi risiko yang berkaitan dengan rantai pasokan. Terus juga ada hubungan karyawan, itu IRM. Ini berfokus pada pemeliharaan hubungan nih yang positif antara pemberi kerja dan juga karyawan, melibatkan komunikasi yang efektif juga ya pastinya ya. Mekanisme umpan balik ini juga perlu nih, keterlibatan karyawan dengan menciptakan lingkungan kerja yang sehat. IRM yang kuat itu harus menumbuhkan kepuasan karyawan, meningkatkan produktivitas, dan juga mengurangi pergantian karyawan yang ada. Terus juga ada PRM, itu tuh manajemen hubungan mitra ya, ini keempat nih terakhir. Jadi PRM itu berurusan dengan mengelola hubungan dengan mitra bisnis seperti distributor, pengecer, terus juga afiliasi. Nah ini tuh bertujuan untuk mengkolaborasikan secara efektif, menyelaraskan tujuan bisnis itu dan memastikan kesuksesan bersama. PRM ini juga sering melibatkan berbagai informasi, mengkoordinasi pemasarannya, juga mendukung mitra untuk mencapai tujuan bersama nih. Di setiap jenis manajemen ini, hubungan ini sangat penting ya bagi organisasi untuk mempertahankan operasi bisnis yang sukses dan juga berkelanjutan nantinya. Sekarang mari kita beralih ke pentingnya hubungan direksi. Jadi pentingnya manajemen hubungan ini tuh adalah beberapa alasan utama nih, mengapa manajemen hubungan ini sangat penting, termasuk satu, loyalitas dan juga retensi pelanggan. Membangun hubungan pelanggan yang kuat itu sangat penting untuk bisnis apapun lah yang ingin tumbuh, yang ingin sukses, dan juga menciptakan rasa percaya dan juga loyalitas mereka. Bisnis yang dapat menarik dan juga mempertahankan pelanggan, yang dapat mengarahkan peningkatan juga keuntungannya. Terus juga nih ada pengalaman pelanggan yang akan ditingkatkan. Jadi relationship manajemen yang efektif ini tuh juga memungkinkan kita untuk bisnis yang lebih memahami kebutuhan, preferensi pelanggan mereka dengan menyesuaikan produk-produk pengalaman untuk memenuhi kebutuhan ini. Perusahaan juga dapat memberikan pengalaman pelanggan yang lebih personal, bisa memuaskan 3 peningkatan penjualan dan juga pendapatan. Untuk membangun hubungan yang kuat dapat mengarah pada peningkatan penjualan dan juga pendapatan, karena pelanggan lebih memilih bisnis yang memiliki pengalaman positif dengan mereka ya, dengan pelanggannya langsung. Terus juga nih kita juga bisa mitigasi risiko dalam rantai pasokan. Jadi relationship management ini juga bisa membantu organisasi membangun pemasok yang andal dan dapat dipercaya. Kemitraan ini juga mengurangi risiko gangguan rantai pasokan. Pastikan pengiriman juga tepat waktu, juga membantu menjaga kualitas produk. Nah itu juga tuh harus dijaga ya. Terus juga nih kita harus menjaga keterlibatan dan juga produktivitas karyawannya. Relationship management ini juga menumbuhkan lingkungan kerja yang mendukung, menarik, dan juga karyawannya lebih produktif. Terus juga harus ada reputasi dan citra merek, beradaptasi terhadap perubahan pasar. Nah jadi segitu saja mungkin yang bisa dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.